Ya, Pak Boy menjembatani pertanyaan publik, izin untuk diklarifikasi dan juga disampaikan responnya Pak Boy. Banyak kemudian yang mempertanyakan mengapa kemudian ini hanya dipublish begitu dibuka dari sekian ratus pondok pesantren. Mengapa tidak ada dari unsur pendidikan atau unsur kelompok lainnya? Selama ini telah melahirkan narapidana yang jumlahnya sudah lebih dari 2.000 orang. Tempat tersebar juga, bahkan mengkerucut di daerah, ada yang di Depok, kemudian ada yang di mayoritas di Jawa Barat, Pak, yang tersebar itu betul kan tidak, Pak? Itu sempat viral di media sosial, bahkan jelas nama-namanya per provinsi begitu. Bukan, jadi ini bukan kaitan masalah kurikulum, tapi ini adalah terkait individu, individu yang ada. Nama pondok ini tidak kita publis ya. Kalau yang ini adalah mereka-mereka yang sudah berurusan dengan hukum, jadi sudah ada yang ditangkap dan bahkan dari 11 yang, ya terima kasih. Selamat malam juga untuk seluruh para narasumber, Bang Haikal dan seluruh yang hadir, Gus Naji dan seluruh pemirsa juga. Jadi pertama tentu saya ingin sebelum mengomentari data, perkenankan saya bahwa BNPT dalam melaksanakan tugas negara tegak lurus dengan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ideologi negara kita Pancasila. Dalam hal ini kita di dalam Undang-Undang Dasar khususnya pembukaan itu ada tujuan nasional kita. Yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Jadi dalam hal itu, tentu BNPT harus dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan secara komprehensif terhadap aksi kejahatan terorisme. Aksi kejahatan terorisme adalah sebuah ideologi berbasis kekerasan yang terjadi di seantero dunia ini. Jadi ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja. Dari berbagai belahan dunia ada kelompok-kelompok jaringan teror yang berbasis kepada kekerasan. Di Indonesia juga tidak luput dari apa yang terjadi dari belahan dunia. Dan kita menarik ke belakang saja dari tahun 2000-an, khususnya 2002 sampai dengan hari ini tahun 2022, hampir 20 tahun, BNPT menghimpun data-data yang memang terkait lembaga pendidikan, berbagai lembaga pendidikan, termasuk juga di kalangan pondok pesantren. Apa yang kita sampaikan di depan Komisi 3 DPR RI itu adalah sebuah fakta hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan bukan oleh aparat penegak hukum kita. Hampir 20 tahun dihimpun dan ternyata ada korelasi di antara para pelaku ini dengan mereka-mereka yang pernah mengikuti pendidikan di pondok pesantren. Nah, oleh karena itu data yang terhimpun selama 20 tahun ini terdapatlah 198 itu. Jadi kalau tadi ditanya metodenya seperti apa, ini adalah dari hasil proses penegakan hukum melalui penyidikan dan penyidikan yang dilakukan. Jadi ini terkait dengan berbagai kelompok kejahatan atau pelaku teror yang ada di Indonesia sejak tahun 2002. Jadi saya katakan ini adalah hasil pengumpulan data dari tahun 2002. Nah, dalam hal ini kita tidak bermaksud membuat gaduh, kita tidak bermaksud menimbulkan Islamofobia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia memiliki ulama-ulama besar dan juga membina para pesantren dengan prinsip hubul waton minal iman. Jadi cinta kepada negara itu adalah sebagian daripada iman. Ini adalah merupakan warisan dari leluhur kita, para pendiri pesantren yang ada di Indonesia, dan hari ini itu adalah menjadi hal yang mayoritas. Yang 198 ini berbeda dengan prinsip yang saya katakan tadi. Tidak mengenal prinsip hubul waton minal iman,
yang justru malah membenci kepada negaranya sendiri, melakukan aksi kekerasan terhadap warga negaranya sendiri, mengatakan negaranya adalah negara togut, negara kafir. Jadi mereka-mereka yang 198 ini adalah yang pernah berurusan dengan hukum terorisme di Indonesia yang telah ada sejak tahun 2002. Diawali dengan Perpu nomor 1 tahun 2002, Undang-Undang 15 tahun 2003, kemudian Undang-Undang 5 tahun 2018. Maaf Pak Boy. Dan kemudian, ya Pak Boy, jadi makna terafiliasi ini bagaimana? Karena kemudian kan kalau publik mencernanya secara mentah-mentah begitu kan, ini nampaknya hingga saat ini memang mereka tergolong masuk dalam jaringan teroris. Ya, tentu kita tidak ingin menggeneralisir ya pondok pesantren yang jumlahnya hampir 29.000 itu. Ini adalah mereka-mereka yang sudah berurusan dengan hukum, jadi sudah ada yang ditangkap, dan bahkan dari 11 yang disebutkan itu sudah menjadi mitra deradikalisasi BNPT. Jadi mereka sudah ada yang tentunya menjadi mitra kita, jadi bukan lagi yang harus ditangkap. Jadi, cuman ini adalah merupakan database ya yang ada pada kita, yang kemudian memang di dalam penyampaian kami di Komisi 3 itu saya tidak menyebutkan nama-nama pondok ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa nama pondok ini keluar ketika besoknya ada rapat koordinasi di Kementerian Agama, itu berkaitan dengan pencegahan pendanaan terorisme. Jadi di situ adalah pembahasan dan kemudian memang perwakilan BNPT menyampaikan nama-nama pondok ini. Jadi dapat saya sampaikan keterpaparannya berbeda-beda. Jadi mohon maaf saya asumsikan sebagai virus COVID-19 ya. Jadi kalau kita swab, kemudian kalau kita positif, itu city value-nya ada yang 35, 33, ada yang 11. Jadi keterpaparannya berbeda-beda. Dan di antara pondok yang disebutkan ini, itu ada yang santrinya berasal dari pondok itu, ada santrinya yang bergaul dengan sama-sama jaringan terorisme, kemudian terbawa-bawa, kemudian ada juga yang berkaitan dengan tenaga didiknya sendiri. Artinya bukan pendidikan di pondok pesantren ya kan Pak Boy? Bukan, jadi ini bukan kaitan masalah kurikulum, tapi ini adalah terkait individu ya, individu yang ada. Nama pondok ini tidak kita publis ya. Kalau yang sebar, nama ini hanya, Pak Boy, mohon maaf, kalau yang tersebar Pak, sempat tersebar juga, bahkan mengkerucut di daerah, ada yang di Depok, kemudian ada yang di mayoritas di Jawa Barat Pak, yang tersebar itu betul kan tidak Pak? Itu sempat viral di media sosial, bahkan jelas nama-namanya per provinsi begitu. Ya itu adalah dalam rapat ya, dalam rapat koordinasi itu terpampang. Itu adalah rapat tertutup sebenarnya, tapi ini sampai di luar. Dan apabila nama-nama ini ada yang perlu dikonfirmasi kepada kami, datang saja ke kantor kami. Kita berbicara, kita bahas, kita tunggu. Jadi kita bukan untuk membuat gaduh ya. Jadi kita ingin mengingatkan kepada semua pihak bahwa ideologi terorisme ini sudah masuk ke berbagai sektor ya di negara kita. Pak Boy, mohon apakah maaf, di lingkungan. Ya. Dari nama-nama tadi file pondok pesantren yang sudah bocor di media sosial Pak Boy, banyak juga pihak yang mempertanyakan kenapa BNPT tidak memanggil pimpinan pondok pesantren itu sebelum expose data Pak. Kalau memang itu benar tadi Pak Boy katakan. Bukan, ini pondok yang sudah berurusan dengan hukum ya. Jadi sudah ada proses deradikalisasi. Kalau deradikalisasi tadi malah justru menjadi sahabat kita, sahabatnya BNPT. Tetapi ada sejarah. Saya katakan ini adalah dihimpun dari 20 tahun perjalanan penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia. Dan BNPT bersama tentunya dengan aparat penegak hukum yang ada. Ya, jadi bukan kita menyimpulkan sendiri. Ini adalah menghimpun dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nah kalau begini kan jadi lebih jelas, tapi paling tidak Pak Boy menanggapi pertanyaan publik ya. Jadi sebenarnya nama-nama tadi yang sempat bocor di media sosial itu benar atau tidak adanya? Izin klarifikasi dari Kepala BNPT, silahkan. Ya, yang beredar itu saya harus lihat dulu ya, apakah ada nama-nama yang sengaja dibuat
atau itu memang bersumber dari resmi kita. Tetapi kita tidak pernah menyampaikan resmi kepada publik ya. Ya. Jadi ini harus diingat. Bisa saja ada pihak-pihak tertentu kemudian menyebarkan hal-hal yang tentunya tidak dimaksud oleh daftar yang kita maksud itu. Oke. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita tidak bermaksud membuat gaduh, justru kita perlu meningkatkan kewaspadaan bahwa ideologi terorisme ini juga termasuk menggunakan narasi agama. Ini kita perlu waspada, karena kalau tidak bijak, tidak matang melihatnya, akhirnya kita setuju dengan tindakan kekerasan yang ditawarkan. Karena akhirnya itulah justru malah bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahwa ideologi terorisme itu memang adalah dia mengesahkan, menghalalkan kekerasan dalam pencapaian tujuan yang tentunya berbeda dengan agama yang mengembangkan semangat untuk cinta kasih, semangat untuk kedamaian, semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semangat untuk menjaga ukhuwah di antara umat yang ada walaupun berbeda agama. Tetapi tidak dengan ideologi terorisme ini. Dia mengembangkan semangat eksklusivisme dan kemudian menjadikan orang-orang yang tidak tergabung dalam kelompoknya menjadi lawan yang harus diperangi. Itulah buntutnya adalah kekerasan-kekerasan yang kita tahu selama ini telah melahirkan narapidana yang jumlahnya sudah lebih dari 2.000 orang berkaitan dengan hukum terorisme. Kita belum berbicara yang terkena propaganda yang berangkat ke Irak dan Syria ya. Kita belum bicara loh. Nah kita itu dia Pak Boy. Kita tahan dulu ya Pak Boy, kita simpan dulu informasi itu untuk kita nanti paparkan. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Iya, tentu tidak perlu takut. Jadi kita kan hanya menyampaikan hal-hal yang objektif ya. Jadi ini kan juga tidak menyasar kepada kalangan pondok pesantren, tetapi juga berbagai sektor lainnya ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan dan bahkan tercatat dalam proses penegakan hukum yang berjalan. Jadi untuk kebaikan bagi bangsa Indonesia, agar kita waspada, tentu perlu disampaikan. Dan sekali lagi kami bukan bermaksud memojokkan pondok pesantren, tetapi kita adalah bagaimana membuat kita memiliki kewaspadaan dini bahwa ideologi terorisme itu bisa masuk tanpa terasa. Dia seperti virus ya, seperti virus COVID-19, tahu-tahu jadi bergejala atau OTG, tahu-tahu sakit dan sebagainya. Jadi ini juga demikian, tahu-tahu berubah alam pikirannya, tahu-tahu dia menjadi destruktif, tahu-tahu menyetujui bom bunuh diri. Coba berapa anak muda Indonesia yang menjadi korban bom bunuh diri? Dirinya sendiri dijadikan alat untuk melakukan bom bunuh diri. Kan itu bukan yang diajarkan dalam agama ya. Jadi mudah-mudahan kita semua semakin tersadar, ternyata mereka begitu masif mempropagandakan tujuannya, narasinya melalui generasi muda Indonesia yang berada di berbagai sektor pendidikan, termasuk di pondok pesantren. Ya, Pak Boy menjembatani pertanyaan publik, izin untuk diklarifikasi dan juga disampaikan responnya Pak Boy. Banyak kemudian yang mempertanyakan mengapa kemudian ini hanya dipublish, begitu dibuka dari sekian ratus pondok pesantren. Mengapa tidak ada dari unsur pendidikan atau unsur kelompok lainnya? Oh pernah ada. Jadi dari kalangan ASN ada, dari kalangan aparat negara ada, dari kalangan dunia perguruan tinggi ada. Jadi bukan yang satu-satunya yang pernah disampaikan ya. Jadi bahkan hasil riset kita juga di kalangan anak SLTA juga pernah ada. Jadi kami pernah menyampaikan ya. Jadi bukan berarti ini hanya satu bidang. Maksud kami yang seperti pernah ini, kita sampaikan. Pak Boy. Ini kan ada juga tudingan bahwa menganggap mendiskreditkan Islam, Pak, keyakinan tertentu. Sedangkan kan tadi para narasumber sepakat bahwa teroris tidak mengenal agama sama sekali. Ya, justru ini untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa teroris itu adalah bukan agama dan agama itu bukan teroris. Jadi justru kita bisa semakin membedakan mana yang ajaran teroris, mana yang ajaran agama. Jadi kalau agama kita ini kan misalkan Islam ya, agama Islam, kan kita diajarkan Islam yang rahmatan lil alamin ya, memberikan rahmat bagi semua umat, bukan saja bagi pemeluk agama Islam saja.
tapi bagi pemeluk agama lainnya juga menjadi sebuah rahmat. Bayangkan itu, ideologi terorisme, dia bisa mengkafirkan orang, dia bisa mentogutkan aparat negara, dia bisa membunuh orang yang tidak berdosa. Berapa korban akibat ideologi terorisme ini di negara kita? Jadi banyak sekali, kita hitung nggak usah jauh-jauh lah, dari 2002 saja sampai tahun 2000-an ya. Jadi ini adalah sebuah fakta realita yang kita harus cermat, waspada, karena ideologi terorisme di Indonesia ini menggunakan narasi Islam karena dia pikir dengan mayoritas agama Islam dia akan sukses ya. Tapi kita lihat sudah banyak warga negara kita menjadi korban, dan tentunya kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia harus waspada, karena kita lihatlah ISIS yang ada di Timur Tengah itu berapa korban orang Indonesia gara-gara propaganda dia harus berangkat meninggalkan tanah air, mengajak istri dan anak. Coba itu. Kalau mau bela negara, ya ngapain bela negara yang tidak jelas di sana ya. Bahkan di sana mereka ada yang meninggal dunia, ada yang hari ini di penjara, ada yang hari ini di kamp pengungsian dengan anak-anak yang di bawah 5 tahun. Coba kita bayangkan, apakah kita harus membiarkan semakin banyak masyarakat kita terpapar dan kemudian berangkat ke sana? Ya, kita belum profiling semua loh yang 2000-an lebih itu. Belum lengkap ya profilingnya, dan bisa jadi itu ada juga dari kalangan pondok pesantren mereka. Ya. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.